Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Bidang Datar dan teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, langsung saja di sini saya Halimatus Sadia bersama rekan saya Natalia, Siti Asafatul Utma, dan Darmin. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang parabola. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Natalia. Pengertian parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jarak titik terhadap fokusnya sama dengan jarak titik itu terhadap direktriksnya. Bila kita telah tentukan direktriksnya misalnya D dan fokusnya itu F, sehingga kita dapat melukis beberapa titik yang berjarak sama terhadap titik D dan F. Jika titik-titik itu dihubungkan dengan satu lengkungan, maka akan didapat suatu garis lengkung yang bernama parabola. Dari lukisan akan terlihat bahwa garis FD tegak lurus dengan garis D, dan FD merupakan sumbu simetris dari parabola, karena tiap titik-titik pada parabola adalah titik cerminnya pada parabola juga. Dan itu tadi bisa dilihat pada gambar 4 sampai dengan gambar 11 yang gambar di bawah itu. Kemudian ada beberapa hal penting mengenai parabola, yaitu yang pertama, titik V disebut puncak vertek dari parabola. Yang kedua, titik F disebut titik api atau titik fokus, sedangkan garis D adalah direktriknya. Yang ketiga, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus atau focal cord, sedangkan tali busur yang tegak lurus sumbu simetris disebut latus rectum. Bisa kita lihat gambarnya dari gambar yang ada di sini di sampingnya. Kemudian yang keempat, ada segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola disebut jari-jari fokus atau focal radius. Kemudian kita dapat melihat contoh pada gambar di bawah ini. Yang pertama, pada gambar pertama yaitu adanya parabola horizontal dengan puncak 0,0 dengan titik fokus 1,0 dan garis arah X min 1. Yang gambar kedua ada parabola vertikal dengan puncak 0,0 dan titik fokus 0,1 dan garis arah Y dikurangi min 1. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Selanjutnya adalah cara melukis parabola. Jika kita akan membuat lukisan parabola dengan fokus F dan direktriknya D, maka yang menjadi masalah adalah mencari tempat kedudukan titik-titik P. Dengan demikian, sehingga mutlak PF per PP sama dengan 1, atau mutlak PF sama dengan mutlak PP action, dengan titik P action adalah proyeksi titik P pada direktriknya. Kita dapat melihat pada gambar 4 strip 12. Nah, bagaimana kita akan mencari titik P secara geometris? Salah satu cara diantaranya adalah yang pertama, buat garis FD tegak lurus dengan D dan disebut FD sebagai sumbu X. Kemudian dari titik 0 yang tengah segmen FD, garis sumbu Y tegak lurus dengan garis sumbu X. Jadi 0 adalah suatu titik dari parabola. Karena itu titik A berlaku OF dikurangi OD. Yang ketiga yaitu selanjutnya buat garis-garis 1, 1, 1, 2, 1, 3.
dan seterusnya. Dari sebelah kanan titik 0 yang masing-masing tegak lurus DF dan memotongnya berturut-turut di titik A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian, buat lingkaran dengan pusat titik F dan jari-jari A1, D yang memotong garis 1 di P1 dan P1 aksen. Karena mutlak F P1 sama dengan mutlak F P aksen 1 sama dengan mutlak A1 D sama dengan jarak P1 dan P1 aksen masing-masing ke garis D. Maka P1 dan P1 aksen adalah titik-titik pada parabola. Selanjutnya yaitu kita dapat membuat lingkaran dengan pusat P dan jari-jari mutlak A2D memotong garis 1 di titik P2 dan P2 aksen, maka titik-titik P2 dan P2 aksen adalah titik-titik dari parabola. Demikian pula lingkaran-lingkaran masing-masing dengan pusat F dan jari-jari mutlak A3D, mutlak A4D dan seterusnya yang memotong garis 13, 14 dan seterusnya di titik P3 dan P3 aksen dan P4 aksen dan seterusnya terletak pada parabola. Kemudian hubungan titik 0 dengan titik-titik P1 dan P1 aksen dalam kurung 1 dikurangi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka membentuk garis lengkung yang disebut parabola. Jadi seperti itulah membentuk atau cara melukis parabola yang titik P-nya secara geometris. Persamaan sederhana parabola. Persamaan parabola yang mempunyai fokus f a, 0 dengan A lebih besar daripada 0 dan direktriksnya D, X sama dengan A atau puncaknya di titik pangkal dapat ditinjau suatu titik P dalam kurung X, Y yaitu suatu titik pada parabola, maka dipenuhi mutlak F kali P sama dengan mutlak P kali P aksen, dengan P aksen adalah proyeksi titik P pada direktriksnya. Dapat dilihat pada gambar 4.14. Dari mutlak F kali V sama dengan mutlak P kali P aksen, maka diperoleh akar dalam kurung X min A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang mutlak X ditambah A. Kedua ruas tersebut dikuadratkan, maka diperoleh dalam kurung X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung X plus A kuadrat. Pindah ruas Y kuadrat sama dengan dalam kurung X plus A kuadrat dikurang X min A kuadrat. Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat min X kuadrat ditambah 2X min A kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali X. Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali X disebut persamaan parabola dengan fokus F A, 0 dan direktriksnya D sama dengan X min A atau puncak di titik pangkal 0,0. Tetapi jika fokusnya di titik min A, 0 dengan A sama dengan 0 dan direktriksnya garis X min A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan min 4 dikali A dikali X. Adapun pembuktian untuk mencari X kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali Y dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, untuk fokus titik 0, A pada suatu Y dan direktriksnya garis Y plus A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya yaitu X kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali Y. Tetapi jika fokusnya 0, min A dan direktriksnya garis Y min A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya X kuadrat sama dengan min 4 dikali A dikali Y. Jadi untuk A, 0 grafik persamaan parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali X, maka grafik persamaan parabolanya terbuka ke kanan. Jika Y kuadrat sama dengan min 4
A dikali X, maka grafik persamaan parabolanya terbuka ke kiri. Jika X kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali Y, maka grafik persamaan parabolanya terbuka ke atas. Dan jika X kuadrat sama dengan min 4 dikali A dikali Y, maka grafik persamaan parabolanya terbuka ke bawah. Dapat dilihat pada gambar 4.15. Atau secara umum dapat ditulis untuk A bilangan real persamaan parabolanya itu adalah Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali X atau X kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali Y. Persamaan-persamaan di atas disebut persamaan sederhana parabola dengan puncak pada titik pangkal 0,0 dan fokusnya pada satu titik F0, A di sumbu Y dengan A bilangan real. Sekarang persamaan Y kuadrat sama dengan 4A kali X atau X kuadrat sama dengan 4A kali Y akan ditinjau dari bentuk persamaan umum irisan kerucut. A X kuadrat ditambah B kali X kali Y ditambah C kali Y kuadrat ditambah D kali X ditambah E kali Y ditambah F sama dengan 0. Maka bentuk persamaan yang didapat adalah C kali Y kuadrat ditambah D kali X sama dengan 0, A kali X kuadrat ditambah E kali Y sama dengan 0. Bila A tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, maka persamaannya menjadi Y kuadrat sama dengan min D per C dikali X atau X kuadrat sama dengan E per A dikali Y dengan D per C sama dengan E per A sama dengan min 4A dan A bilangan real. Adapun persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgung X1, Y1 dapat dilihat pada gambar. Dan adapun persamaan garis singgung parabola dengan gradien M pada parabola dapat dilihat pada gambar dan dipahami. Contoh, carilah persamaan sederhana parabola yang mempunyai fokus di titik 0,2 dan puncaknya di titik 0,0. Penyelesaian puncaknya di titik 0,0 dengan A-nya sama dengan min 2. Maka persamaan parabolanya itu X kuadrat sama dengan min 4 dikali A dikali Y. Atau X kuadrat sama dengan 8Y, yaitu min 4 dikali min 2 sama dengan 8Y. Dengan sketsa grafik dapat dilihat pada gambar 4.16, yaitu sketsa itu terbuka ke bawah sehingga menggunakan rumus X kuadrat sama dengan min 4 dikali A dikali Y. Pembahasan bank soal nomor 47. Persamaan irisan kerucut yang mempunyai fokus di titik min 1,2, direktriksnya X sama dengan 3 dan E sama dengan 1, maka jawabannya itu D. Pembahasannya menggunakan parabola horizontal terbuka ke atas. Jadi menggunakan rumus dalam kurung Y kurangi B dikali 2 sama dengan 4P dalam kurung X min A. Titik fokusnya itu dalam kurung A ditambah P, B sama dengan min 1,2, yaitu sama dengan A tambah P sama dengan min 1. Sedangkan titik pusatnya dalam kurung A, B sama dengan A, 2. Sehingga belum diketahui A-nya berapa dan P-nya belum diketahui. Sedangkan direktriknya sama dengan A min P sama dengan 3. Untuk mencari A dan P, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya A tambah P sama dengan min 1 ditambah A min P sama dengan 3. A ditambah A sama dengan 2A, P dikurang P sama dengan 0. Jadi 2A sama dengan 2, dengan A sama dengan 1, dan P sama dengan min 2. P sama dengan min 2 didapat dari substitusi P sama dengan min 2 ke persamaan 1 A tambah P sama dengan min 1. A-nya 1 ditambah P sama dengan min 1, P sama dengan min 1, min 1, P sama dengan min 2.
Karena semua sudah diketahui, sekarang kita masukkan ke dalam rumus dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Y min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali P-nya min 2 dalam kurung X min 1. Y kuadrat min 4Y ditambah 4 sama dengan 4 kali min 2 min 8 kali X min 8X ditambah 8, maka Y kuadrat ditambah 8X min 4Y min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan irisan kerucut yang mempunyai fokus di titik min 1,2, direktriksnya X sama dengan 3 dan X sama dengan 1 adalah Y kuadrat ditambah 8X min 4Y min 4 sama dengan 0. Pembahasan bank soal nomor 48. Persamaan parabola yang mempunyai fokus di titik 0, min 2 dan puncak titik 0,0 adalah jawabannya yaitu B. Pembahasannya menggunakan rumus X kuadrat sama dengan 4A dikali Y. X kuadrat sama dengan 4 dikali min 2 dikali Y, X kuadrat sama dengan min 8Y. Jadi persamaan parabola yang mempunyai fokus di titik 0, min 2 dan puncak titik 0,0 adalah X kuadrat sama dengan min 8Y. Pembahasan bank soal nomor 49. Persamaan parabola yang mempunyai puncak di titik 0,0 dan persamaan direktriksnya X plus 2 sama dengan 0 adalah jawabannya D. Pembahasannya X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 karena pindah ruas. Maka Y kuadrat sama dengan 4A dikali X, Y kuadrat sama dengan 4 dikali A-nya sudah diketahui min 2. 4 kali min 2 dikali X Y kuadrat sama dengan min 8X. Jadi persamaan parabola yang mempunyai puncak di titik 0,0 dan persamaan direktriksnya X plus 2 sama dengan 0 adalah Y kuadrat sama dengan min 8X. Latus rectum parabola. Sekarang kita perhatikan tali busur yang melalui titik fokus yang disebut focal chord, dan focal chord yang tegak lurus sumbu simetri disebut sebagai latus rectum. Untuk lebih jelasnya, kita tinjau persamaan sederhana parabola Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali X dan dapat dilihat pada gambar 4.17. Persamaan latus rectum parabola itu adalah X sama dengan A dan koordinat titik ujung latus rectum adalah Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali X, Y kuadrat sama dengan 4 dikali A dikali A, Y kuadrat sama dengan 4 dikali A kuadrat, Y kuadrat sama dengan plus min 2A. Jadi koordinat titik-titik ujung latus rectum A, 2A dan A, min 2A, kedua titik ujung dapat dipakai sebagai titik yang harus dilalui oleh grafik parabola. Bila kita diminta untuk membuat sketsa grafiknya, sedangkan panjang latus rectumnya adalah 4A. Contohnya, bicarakanlah persamaan 4X kuadrat min 25Y sama dengan 0 dan sketsa grafiknya. Penyelesaian. Maksud dari soal ini adalah kita harus mencari koordinat titik puncak, fokus dan titik-titik ujung latus rectum serta persamaan direktriksnya dari parabola tersebut. Pertama, kita tulis persamaan dalam bentuk X kuadrat sama dengan 25 per 4Y, yaitu dari kan 4X kuadrat min 25Y sama dengan 0. Nah, 4X kuadrat sama dengan 25Y, X kuadrat sama dengan 25 per 4 dikali Y. Ini adalah persamaan sederhana parabola. 4A sama dengan 25 per 4 atau A sama dengan 25 per 16. A sama dengan 25 per 16 dari 4 dikali 4 itu 16. Jelas bahwa titik puncak berimpit dengan 0,0 dan sketsa grafiknya dapat dilukis seperti gambar 4.18. Nah,
maka titik fokusnya itu adalah 0,25/16. Sedangkan koordinat titik-titik ujung latus rectumnya itu 25/8,25/16 dan min 25/8,25/16. Dan persamaan direktriksnya adalah Y sama dengan min 25/16. Pembahasan bank soal nomor 50. Panjang latus rectum parabola dengan persamaan x kuadrat sama dengan min 4a kali y adalah, jawabannya itu C. Pembahasannya x kuadrat sama dengan min 4 dikali a dikali y. Kita diaksenkan terlebih dahulu. X aksen kuadrat sama dengan min 4a x kali a sama dengan X aksen kuadrat sama dengan min 4A kuadrat, sehingga menggunakan rumus X sama dengan plus min 2. Latus rectum aksen sama dengan 2A ditambah 2A atau LR sama dengan 2A dikali 2. Maka latus rectum sama dengan 4A. Jadi, panjang latus rectum parabola dengan persamaan x kuadrat sama dengan min 4 dikali a dikali y adalah 4a. Persamaan parameter parabola. Bentuk persamaan sederhana parabola dapat pula dinyatakan dalam bentuk parameternya, yaitu x sama dengan k1 t kuadrat dan y sama dengan k2 t kuadrat. Dengan t adalah parameter dan K1, K2 adalah konstanta yang tidak sama dengan 0. Apabila kita lihat dari kedua persamaan itu, kemudian dilakukan eliminasi parameter T, maka akan didapat Y sama dengan K2 dalam kurung X per K1, atau X kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 kuadrat dikali Y. Bila K1 kuadrat sama dengan 4A, maka persamaan menjadi X kuadrat sama dengan 4K2AY dengan positif atau negatif. Persamaan parameter parabola dapat pula dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan K1 T2 kuadrat, T kuadrat, dan Y sama dengan K2 T kuadrat. Jika T dieliminasi, didapat X sama dengan K1 dalam kurung Y per K2 atau Y kuadrat sama dengan K2 kuadrat per K1 dikali X. Bila K2 kuadrat sama dengan 4A, maka persamaannya menjadi Y kuadrat sama dengan 4AX 4K1AX dengan positif atau negatif. Pembahasan bang soal nomor 51. Persamaan parabola yang mempunyai persamaan parameter X sama dengan 2T kuadrat dan Y sama dengan T adalah jawab C. Pembahasan X sama dengan 2T kuadrat dan Y sama dengan T. X sama dengan 2T kuadrat sama dengan X, T kuadrat sama dengan X per 2, dan T sama dengan dalam kurung X per 2 kuadrat. Substitusi T sama dengan X per dalam kurung X per 2 kuadrat ke persamaan Y sama dengan T. Y sama dengan T, Y sama dengan dalam kurung X per 2 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 1/2 X. Jadi, persamaan parabola yang mempunyai persamaan parameter X sama dengan 2T kuadrat dan Y sama dengan T adalah Y kuadrat sama dengan 1/2 X. Pemakaian parabola. Kita dapat melihat beberapa penerapan dari pemakaian parabola, di antaranya yang pertama, jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan atau meriam atau alat penembak lainnya bila hanya dipengaruhi oleh gaya berat atau berupa parabola seperti gambar 4/19. Bisa dilihat dari gambar. Yang kedua, bila kita ingin mendapatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang terbentuk parabola, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada koordinat titik fokusnya, sehingga akan paling terang bila dibandingkan dengan penerangan pada tempat-tempat lain.
Hal ini disebabkan bila pada titik ditarik cahaya, maka sinar yang jatuh pada permukaan parabola akan dipantulkan masing-masing sejajar dengan sumbu simetrisnya, seperti gambar 4/20. Ketiga, bila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel, maka walaupun merata horizontal tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Hal ini disebabkan berat dari pemisalan kabel tersebut, seperti gambar 4/21. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan dan teman-teman semua yang sudah menyimak. Dan juga terima kasih kepada Ibu Nurma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.